Selamat datang di Podcast Star. Podcast Seputar Latsar dengan tema berakhlak. Nah, pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan 3 poin dari nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Sebelum masuk dalam penjelasan nilai berakhlak ini, mari kita kenalan dulu dengan kami dari kelompok 1. Saya sendiri, Wahidatul Husna. dan saya Dr. Gigi Nurul Humaira. Dan saya Dr. Hanrifa Gina Faika. Oke, lanjut saja kalau begitu. Menurut Husna, bagaimana yang dimaksud berorientasi pelayanan? Nah, terima kasih Dr. Gina. Berorientasi pelayanan itu memiliki 3 unsur penting. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, pelanggan. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada yang namanya 3 panduan perilaku dalam berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk implementasinya itu, kita dapat mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Misalnya, di puskesmas, ada pasien yang menderita hipertensi, maka kita bisa memberikan informasi mengenai pola makan yang baik yang dapat dilakukan oleh pasien. Yang kedua, ramah cekatan dan dapat diandalkan. Untuk implementasinya, kita bisa menerapkan 5S dalam menjalankan pekerjaan kita. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Untuk implementasinya sendiri, kita bisa melakukan perbaikan diri kita sendiri dengan mencari inovasi-inovasi sesuai dengan tujuan dan fungsi kita di puskesmas. Bagaimana Dr. Hera dengan akuntabel? Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan nilai akuntabel. Akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegrasi tinggi, dan menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Implementasinya itu, di sini saya sebagai dokter gigi melakukan pekerjaan saya kepada pasien dengan rasa tanggung jawab penuh, tidak membeda-bedakan pasien, serta memberikan pelayanan yang jujur dan menjawab semua keluh kesah pasien. Setelah itu, pasien saya tangani sesuai SOP yang berlaku, mempersiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan secara efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakannya. Barang milik negara yang telah diberikan di instansi masing-masing tidak boleh digunakan di luar instansi, kecuali ada hal yang mendesak ataupun kegiatan di luar gedung. Setelah itu, apabila ada pasien dirujuk, contohnya pernah ada kasus pendarahan setelah cabut gigi di tukang gigi, pasien tersebut dilarikan di UGD Puskesmas karena 7 jam pasca pencabutan darahnya masih bercucuran, sehingga saya sebagai dokter gigi harus bertanggung jawab, walaupun bukan saya yang menindaki pencabutan giginya. Jadi saya harus berikan pertolongan pertama kepada pasien. Karena keterbatasan alat dan bahan di puskesmas, saya merujuk pasien ke klinik, menelpon beberapa dokter gigi, menanyakan alat dan bahan yang akan digunakan sesuai prosedur. Di sini bisa saya sadari setelah pelatihan ataupun pembelajaran tentang berakhlak, salah satunya yaitu akuntabel, di mana saya bertanggung jawab penuh dan mempunyai rasa simpati ataupun empatik dan tidak membeda-bedakan pasien. Kita kembalikan lagi ke dokter Gina. Bagaimana menurut dokter Gina dengan nilai kompeten? Baik, terima kasih Dr. Hera. Kompeten adalah salah satu core value nilai-nilai dasar ASN dari berakhlak. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa arti dari kompeten secara luas. Jadi, kompeten itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten dalam perilaku ASN itu sendiri adalah suatu perilaku yang mengarah kepada meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Mengapa seorang ASN harus memiliki jiwa ataupun semangat kompeten dalam melaksanakan tugasnya? Yaitu karena yang pertama, adanya tuntutan dari tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai pelayan publik. Yang kedua, pelaksanaan kepemerintahan yang governance yang harus dicapai. Yang ketiga, seorang ASN harus memiliki kompetensi untuk mengimbangi upaya perubahan lingkungan strategis. Dan yang keempat, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung di era sekarang. Bagi saya, cara untuk meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri saya yaitu dengan cara yang pertama,
mengikuti berbagai pelatihan dalam jabatan, baik pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis fungsional, berbagai kegiatan BIMTEK, workshop, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Saling tukar pikiran atau sharing sesama teman sejawat maupun rekan kerja, memperbaiki komunikasi dan hubungan antar atasan dan bawahan maupun komunikasi dengan masyarakat, serta menumbuhkan budaya kerja yang lebih terbuka dan produktif. Terima kasih untuk Dr. Gina dan Dr. Hera atas penjelasannya. Nah, itulah tadi penjelasan nilai berakhlak dari kami. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang menerapkan core value berakhlak di instansi kita masing-masing. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.